Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Hari ini di dalam konten saya ingin membahas sebuah lagu yang lagi viral, lagu yang lagi dipermasalahkan oleh sekelompok orang tertentu, oleh karena lagu ini dinyanyikan di pondok pesantren. Ya, kita tahu bersama ya beritanya, sosok ataupun seorang pribadi yang bernama Panji Gumilang. Panji Gumilang ini adalah seorang ulama besar, seorang pendidik, seorang pengajar, seorang rohaniawan yang sangat cemerlang. Ilmu pengetahuannya khusus di bidang keagamaan ataupun ilmu teologi itu sangat luas. Dan kita tahu bahwa berita yang selama ini lagi berkembang bahwa di pondok pesantren yang dipimpinnya, yaitu pondok pesantren Al Zaitun namanya, mereka menyanyikan lagu ini. Lagu ini liriknya seperti berikut. Havenus shalom shalom aleichem, shalom shalom aleichem. Havenus shalom shalom aleichem, shalom shalom aleichem, shalom shalom aleichem. Dan ada sekelompok orang tertentu mempermasalahkan kenapa ini lagu ini kan lagu bangsa Yahudi dinyanyikan di pondok pesantren. Seperti itu ya. Nah, saat ini saya ingin membahas mengenai lagu ini. Lagu ini memang lagu bangsa Yahudi. Jadi lagu yang merupakan salam gitu. Jadi sebelum kita mempermasalahkan sesuatu, kita mesti melihat konteksnya. Itu menurut saya. Itu kritik dari saya gitu. Jadi jangan asal ini salah atau benar, ini boleh atau tidak gitu. Dan saya ingin mengangkat sebuah pertanyaan begini. Apakah salah seorang non-Yahudi menyanyikan lagu Havenus Shalom Shalom Aleichem? Apakah salah seorang Muslim menyanyikan lagu Havenus Shalom Shalom Aleichem? Apakah salah seorang Nasrani ataupun seorang Kristen menyanyikan lagu Havenus Shalom Shalom Aleichem? Apakah salah seorang Hinduism atau seorang yang berkeyakinan Hindu menyanyikan lagu Havenus Shalom Shalom Aleichem? Apakah salah seorang Konghucu, seorang Buddhism ataupun seorang yang menganut agama Buddha menyanyikan lagu ini? Jawabannya tidak salah gitu. Jawabannya tidak salah. Karena lagu Havenus Shalom Shalom Aleichem ini lagu universal sifatnya. Lagu umum, lagu yang bisa dinyanyikan oleh kebanyakan orang. Alasannya apa, Pak? Alasannya ini. Jadi lagu Havenus Shalom Shalom Aleichem ini adalah lagu orang Yahudi tentu gitu, karena bahasanya pun juga adalah bahasa Hebrew ataupun bahasa Ibrani. Namun kita mesti pahami arti dari syair lagu ini. Havenus Shalom Shalom Aleichem, Shalom Shalom Aleichem. Arti dari Havenus Shalom Shalom Aleichem ini artinya kiranya damai sejahtera menyertaimu, kiranya kesantosaan mengikutimu, kiranya kemakmuran, kekayaan, kesehatan menjadi milik bagianmu. Jadi perlu dimengerti begini, ketika seorang Yahudi mengucapkan salam, itu adalah sebuah doa. Sekali lagi ya, salam bagi seorang Yahudi itu adalah sebuah doa. Itu satu paket dengan doa. Dan mereka dianjurkan ketika berkunjung ataupun bersilaturahmi di sebuah rumah, mengunjungi keluarganya kah, mengunjungi tetangganya kah, mengunjungi kerabatnya kah, mengunjungi orang yang dia segani, yang dihormatinya lah, mengunjungi pejabat-pejabat negara kah. Ketika mereka mengunjungi sebuah tempat, baik itu rumah ataupun kantor, mereka mesti mengucapkan salam. Salamnya adalah Shalom Aleichem. Kenapa? Karena salam bagi seorang Yahudi itu adalah sebuah doa. Doa yang diberikan kepada tamunya, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada orang-orang yang diseganinya, orang-orang yang dihormatinya, supaya damai sejahtera, kesentosaan, kemakmuran, kekayaan, segala yang baik itu menjadi milik bagian mereka. Seperti itu ya. Jadi kalau bagi saya ini adalah
permasalahan yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, gitu ya. Jangan sampai hanya karena ambisi pribadi, hanya karena ada maksud lain, sampai hanya masalah kecil ini saja, masalah receh ini saja dipermasalahkan. Bagi saya, semua orang tidak apa-apa, tidak salah untuk melakukan pujian ini. Kami pun yang Kristen, saya pendeta, gitu. Kami pun di gereja menyanyikan lagu ini. Karena apa? Karena memang lagu ini adalah sebuah doa supaya setiap kita orang percaya, setiap jemaat Tuhan itu diberkati, memperoleh damai sejahtera, memperoleh kesentosaan. Dan itu pun juga yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Coba ya kita buka kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Mulai dari ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kelima. Kita fokus ayatnya yang kelima. Firman Tuhan bilang begini. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan ke tempat yang hendak dikunjunginya. Perhatikan. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ayat 5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jadi ketika mengunjungi sebuah rumah, baik itu rumah keluarga kah, rumah kerabat kah, rumah rekan kah, rumah orang yang kita segani, mungkin itu pimpinan kita kah, pejabat, baiklah kita mengucapkan damai sejahtera, atau dalam bahasa Ibrani Shalom Aleichem. Nah, ini dasarnya kenapa kami orang Kristen itu sering menyebut shalom ketika berjumpa ataupun memberi salam satu dengan yang lainnya. Apakah harus dengan shalom? Tidak harus. Pakai kata salam sejahtera saja nggak apa-apa kok. Kayak tadi saya awali konten ini dengan memakai kata salam sejahtera, iya kan? Pakai bahasa Inggris boleh, pakai good morning, pakai good afternoon, boleh, pakai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sesuai dengan konteks kebudayaan dan negara masing-masing. Bolehkah seorang non-muslim memakai kata assalamualaikum? Bagi saya boleh, karena itu adalah bahasa. Itu bukan salam keagamaan. Itu hanya bahasa yang disesuaikan dengan kebudayaan dan negara masing-masing. Jadi bagi saya sekelompok orang ini sangat picik ya pemikirannya, pengetahuannya sangat sempit ketika dia mengatakan bahwa najis, ya kan, haram ketika melakukan lagu pujian Yahudi, Havinu Shalom Shalom Aleichem di sebuah pondok pesantren gitu. Kalau bagi saya sih nggak masalah. Seorang Panji Gumilang membuat terobosan baru menurut saya. Itu nggak masalah gitu. Justru itu akan mendatangkan berkat khusus bagi setiap kita. Ini ulasan dari saya. Ini adalah sumbangan pemikiran dari saya, seorang cendekiawan Kristen, seorang teolog Kristen yang beraliran Injili. Saya seorang Injili gitu, seorang yang sangat yakin betul bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kami dididik untuk menjadi seorang yang menggali Alkitab dari bahasa asli, melihat teks dan konteksnya, baik itu konteks jauh dan konteks dekat. Bagi saya mesti dan harus mengucapkan salam kepada sesama kita, entah itu bahasanya Shalom Aleichem, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, itu wajib karena itu adalah bagian dari penghargaan kita kepada sesama kita, bagian dari kasih kita kepada sesama kita. Dan untuk menutup konten ini saya ingin menyanyikan pujian ini. Havenu Shalom Shalom Aleichem, Shalom Shalom Aleichem, Havenu Shalom Shalom Aleichem, Shalom Shalom Aleichem, Shalom Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Shalom.